Apa gunanya bangun pagi jika hal pertama yang Anda lakukan adalah membuka ponsel dan membiarkan dunia luar meracuni pikiran Anda, bahkan sebelum Anda menyadari bahwa Anda masih hidup? Dalam hitungan detik, Anda sudah tenggelam dalam kehidupan orang lain. Feed yang membuat Anda merasa tertinggal, notifikasi yang mencuri fokus, dan berita buruk yang menumbuhkan ketakutan sebelum kopi pertama Anda diseduh. Anda belum sempat bertanya, apa yang saya inginkan hari ini? Karena dunia sudah menjawabnya untuk Anda. Tapi para Stoik seperti Zeno, Epictetus, dan Marcus Aurelius melawan itu semua. Mereka tahu bahwa jika Anda tidak mengklaim pagi Anda, dunia akan mengambilnya. Mereka menjadikan pagi bukan sekadar rutinitas, tapi medan pertempuran spiritual, saat untuk menaklukkan diri sebelum menaklukkan hari. Dan inilah paradoksnya. Justru ketika dunia menjadi semakin cepat, Anda harus belajar memulai hari dengan lambat. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa yang sebenarnya dilakukan para Stoik saat membuka mata untuk pertama kalinya? Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoik Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam disiplin pagi yang membuat para filsuf Stoik tak tergoyahkan. Langkah pertama bukan fisik, tapi batin. Ingat bahwa ini bisa jadi pagi terakhir Anda. Marcus Aurelius menulis, bangunlah dengan kesadaran bahwa kamu bisa mati hari ini. Terdengar kelam kan? Tapi justru dari kesadaran inilah muncul kekuatan. Karena hanya mereka yang mengingat kefanaan yang mampu hidup dengan keberanian. Ketika Anda membuka mata, jangan langsung bergerak. Diam sejenak. Rasakan tubuh Anda, tarik napas panjang, dan katakan dalam hati, saya hidup. Hari ini, saya diberi satu kesempatan lagi, bukan untuk membuang waktu, bukan untuk mengikuti keramaian, tapi untuk hidup secara utuh. Baru setelah itu, Anda bergerak dengan niat, bukan impuls. Kedua, hindari dunia selama 1 jam pertama. Para filsuf Stoik tahu bahwa pikiran manusia adalah benteng yang harus dijaga. Dan serangan paling berbahaya datang bukan dari luar, tapi dari apa yang Anda izinkan masuk. Epictetus berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tapi oleh persepsi kita tentang hal-hal. Maka, jika persepsi Anda sejak pagi sudah dipenuhi citra kehidupan orang lain di media sosial, bagaimana mungkin Anda tahu apa yang penting bagi diri sendiri? Disiplin pagi Stoik menuntut Anda untuk melindungi jam pertama seperti melindungi suaka suci. Jangan buka ponsel, jangan balas pesan, jangan izinkan dunia bicara sebelum Anda bicara pada diri sendiri. Gunakan waktu ini untuk berpikir, menulis, atau sekadar diam dalam keheningan. Ketiga, latihan pengendalian diri sejak langkah pertama. Kebiasaan kecil menciptakan karakter besar. Dan Stoik tahu, disiplin bukan dimulai dari keputusan besar, tapi dari detail sehari-hari. Seperti bangun saat alarm berbunyi, tanpa tunda. Seneca menulis, kamu harus melatih diri untuk tidak menjadi budak tubuhmu. Jadi, ketika tubuh Anda ingin menekan tombol snooze, Anda justru bangun. Ketika pikiran Anda mencari kenyamanan, Anda memilih kekuatan. Karena bangkit dari tempat tidur adalah kemenangan pertama hari itu. Dan kemenangan pertama akan menentukan narasi seluruh hari Anda. Ini bukan soal produktivitas, tapi soal kehormatan. Apakah Anda memerintah diri Anda sendiri, atau diperintah oleh keinginan sesaat? Keempat, renungan diri. Journaling Stoik. Setiap pagi, Marcus Aurelius menulis catatan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk pamer, bukan untuk orang lain, tapi sebagai dialog jujur dengan batinnya. Hari ini, saya akan menghadapi orang egois, licik, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi saya tidak akan goyah. Anda bisa meniru ini. Ambil jurnal dan tulis 3 hal. Apa yang mungkin terjadi hari ini yang bisa mengguncang Anda? Bagaimana Anda akan bersikap jika itu terjadi? Nilai apa yang ingin Anda pegang teguh hari ini? Menulis seperti ini bukan sekadar ekspresi, tapi bentuk perlawanan terhadap kekacauan batin. Ia menciptakan ketegasan arah sebelum dunia menarik Anda ke segala arah. Kelima, persiapan batin. Visualisasi negatif premeditatio malorum. Stoik tidak menghindari kenyataan. Mereka justru menghadapi kemungkinan terburuk sejak pagi hari. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menjadi siap. Coba renungkan. Bagaimana jika hari ini Anda ditolak, dikhianati, gagal? Apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang akan Anda pilih untuk jadi dalam situasi itu? Premeditatio malorum bukan meratapi masa depan, tapi membangun ketangguhan batin. Jadi, alih-alih berharap segalanya berjalan sempurna, Anda justru siap
ketika segalanya berantakan. Setelah semua ini, Anda baru memasuki dunia luar. Bukan sebagai korban dari rutinitas, tapi sebagai manusia yang sadar, terlatih, dan penuh kendali. Dan pertanyaannya kini berbalik. Apakah dunia siap menghadapi Anda yang seperti ini? Kebanyakan orang memulai hari dengan tergesa, dengan pikiran yang belum utuh, dengan tubuh yang belum sadar, dan hati yang belum teguh. Tapi Anda bukan kebanyakan orang. Anda sedang belajar menjadi arsitek dari hidup Anda sendiri, dan pagi hari adalah pondasinya. Stoik mengajarkan bahwa sebelum Anda menaklukkan dunia, Anda harus terlebih dahulu menaklukkan diri Anda. Dan itu dimulai setiap pagi, dengan kesadaran, dengan disiplin, dan dengan kehendak yang tak bisa ditawar. Sekarang, saya ingin bertanya pada Anda, kebiasaan apa yang akan Anda ubah mulai besok pagi? Tulis di kolom komentar. Saya ingin mendengar perjuangan Anda. Langkah pertama Anda, karena percayalah, perjuangan kecil di pagi hari akan mengubah seluruh arah hidup Anda. Dan jika Anda merasa video ini menampar kesadaran Anda, maka video berikutnya akan lebih dalam. Sampai jumpa di sana. Tetap kuat, tetap sadar, terima kasih, dan sampai jumpa di sana.